Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afi Hanif dari kelas PPSI 2018A akan menerangkan sedikit tentang formalisme Rusia. Formalisme adalah salah satu teori sastra modern. Munculnya teori ini dirintis oleh sejumlah ahli linguistik dan ahli sastra di Rusia. Mereka cenderung mengkaji teks sastra secara formal berkaitan dengan struktur bahasa. Kaum formalisme ini lebih memusatkan perhatian pada keganjilan teks sastra dalam upaya menampilkan kekhasan karya sastra. Formalisme Rusia menghasilkan penerapan pengkajian kepada karya sastra dengan menelaah bentuk atau wujudnya, dengan mengesampingkan biografi pengarang dan unsur lain di luar tubuh karya sastra. Semangat kajiannya adalah bahwa setiap karya sastra memiliki bentuk tubuhnya masing-masing. Mereka berupaya mengkaji karya sastra genre fiksi dan mencoba lebih memadukan unsur-unsur yang membentuk karya sastra ke dalam suatu sistem yang padu dan menyeluruh. Dan mereka tidak lagi menjadikan puisi satu-satunya objek pengkajian. Menurut Jefferson melalui Nuryatin tahun 2005, halaman 10-11, pengkajian karya sastra kaum formalis berdasar pada peradaban antara peristiwa satu pihak dengan penciptaan pihak lain, yaitu fabula dan suzet. Konsep ini dikembangkan Shklovsky. Fabula merupakan bahan dasar yang berupa jalan cerita menurut kronologi peristiwa, sedangkan suzet merupakan sarana untuk menjadikan jalan cerita menjadi ganjil atau aneh. Perbedaan antara cerita dengan alur mendapat tempat yang sangat penting di dalam teori naratif formalis Rusia. Fabula didefinisikan sebagai deskripsi rangkaian peristiwa atau lebih tepatnya sebagai penggambaran rangkaian kejadian dalam tatanan yang urut. Konsep fabula digunakan sebagai lawan konsep suzet yang biasanya diterjemahkan sebagai plot. Menurut kaum formalis, alur atau suzet adalah cara penyajian materi semantik dalam teks tertentu, sedangkan cerita atau fabula hanyalah materi bagi formasi plot. Contoh penelitian pada novel Entrok oleh Alfian Rohmansyah, Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Novel Entrok ini karya Oki Madasari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang dikenakan pada analisis karya sastra, sebuah bentuk yang otonom. Pendekatan objektif ini digunakan sebagai pendekatan dalam menguat fakta yang digunakan sebagai landasan fabula dalam novel Entrok. Dalam analisis menggunakan pendekatan objektif ini, teori yang digunakan adalah teori formalisme Rusia, yaitu konsep mengenai fabula dan suzet. Tahap penelitian yang harus ditempuh adalah melakukan kajian terhadap novel untuk menentukan bagian-bagian cerita yang merupakan defamiliarisasi dari fakta yang dijadikan landasan fabula. Pada tahap ini digunakan teori formalisme Rusia, khususnya pandangan Shklovsky dan pendekatan objektif hingga diketahui fakta-fakta yang dijadikan landasan fabula. Dalam novel Entrok digambarkan kehidupan seorang ibu dan anak perempuannya yang hidup pada masa Orde Baru tersebut. Penggambaran fakta sejarah ini oleh pengarang di dalam novel menunjukkan bahwa sastra merupakan cerminan masyarakat. Fakta yang menjadi fabula dalam novel Entrok adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Hal ini ditunjukkan dari peristiwa-peristiwa yang tercantum dalam novel. Peristiwa dalam novel sangat berhubungan erat dengan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Berikut ini diberikan beberapa contoh fakta
peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula. Pemilihan umum pada masa Orde Baru. Pada pemilihan umum pemilu pertama masa Orde Baru yang diselenggarakan pada tahun 1971, Partai Golongan Karya memperoleh kemenangan mutlak, yakni mendapat 227 kursi atau 64,7% suara. Partai NU mendapat 58 kursi atau 16,5% suara. Parmusi 24 kursi atau 6,8% suara. PNI 20 kursi 5,7% suara. PSII 10 kursi 2,8% suara. Parkindo 7 kursi, Partai Katolik 3 kursi dan dari 350 kursi yang disediakan. Peristiwa pertama ini digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel. Berikut kutipan dalam novel yang menunjukkan kesamaan antara peristiwa yang terjadi dalam novel dengan fakta peristiwa pemilu pertama. Putaran waktu kuhitung sekat-sekat yang berasal dari kegiatan sekolah setengah tahun berlalu kuhitung dengan setiap rapor yang kuterima setiap kuartal. Rapor kuartal ketiga kelas 1 SD menandakan akan berakhirnya tahun 1970. Aku mulai melihat ada yang berbeda di desa Singger, juga di sekolahku. Banyak umbul-umbul dipasang, warnanya kuning bergambar beringin. Di kelas, Bu Lastri bercerita tentang adanya pemilu. Katanya ini pemilu pertama setelah negara gonjang-ganjing. Ini pemilu yang sesuai dengan aturan. Pemilu yang membawa ketentraman. Bu Lastri menunjukkan kertas warna kuning bergambar beringin sama seperti umbul-umbul dipasang di gapura dan di depan balai desa. Pada halaman 60. Pada halaman 66, dalam kutipan novel tersebut, Partai Beringin menang. Hanya ada 2 orang yang nyoblos partai lain. Orang-orang bilang itu pasti Mbah Soleh, imam di masjid. Dia pasti yang nyoblos partai Islam. Satunya lagi diperkirakan pasti Pak Ratmadi, kepala sekolahku. Orang bilang dia abangan. Di rumahnya ada gambar besar Soekarno yang sedang menunjuk. Dulu gambar itu dipasang di dinding rumahnya. Lalu tentara datang dan meminta gambar itu dicopot. Pak Ratmadi menuruti dan memindahkan gambar itu ke dinding kamarnya. 2 kutipan di atas menunjukkan bahwa fakta mengenai pelaksanaan pemilu pertama pada Orde Baru, kemenangan Partai Beringin atau Golkar digunakan sebagai landasan fabula oleh pengarang. Defamiliarisasi penganehan yang dilakukan oleh pengarang yaitu dengan membuat rangkaian jalan cerita yang dapat menggambarkan peristiwa saat pemilu pertama pada masa Orde Baru itu akan diselenggarakan dengan suasana kemenangan partai bergambar beringin atau Golkar. Kesimpulannya di sini, dari penggunaan fakta-fakta peristiwa sebagai landasan fabula ini menunjukkan bahwa karya sastra dapat dijadikan sebuah miniatur sejarah yang telah mengalami defamiliarisasi agar muncul kesan fiktif. Padahal dalam karya sastra tersebut mengandung fakta-fakta sejarah sebagaimana terlihat dari fakta-fakta peristiwa yang terjadi selama masa Orde Baru diungkapkan dalam novel melalui fabula yang didefamiliarisasi menjadi sujet, sehingga pembaca seakan ikut dalam peristiwa yang disajikan oleh pengarang. Menurut saya di sini kritik sastra adalah berusaha mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi dan mengevaluasi karya sastra melalui komponen yang ada dalam kritik sastra, yaitu filsafat, psikologi, fungsi, deskripsi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.